Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan awali ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Kau telah himpun dengan kami seberapa ada. Kami mau beribadah doa malam. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan memimpin kami untuk masuk ke hadirat Tuhan. Ini pujian dan persembahan kami kepadamu. Biarlah kami terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan hadirat-Mu penuh di tengah kami. Kau pimpin kami sampai kepada akhirnya. Urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian. Kami mau bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita awali dengan pujian Ini Hatiku Menyembah-Mu. Kita menghampiri tahta Allah. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Bersama katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sekali lagi, hatiku, hatiku mengasihi-Mu,
hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Kita sembah, haleluya, 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 haleluya. Engkau layak disembah, layak diagungkan, agung-agumi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian, ubah hatiku. Kita sembah Dia yang layak disembah. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Engkau penjuna, engkau penjuna, tanah liat untuk jadikan ini ku minta. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Engkau penjuna,
hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat, ku tanah liat, untuk jadikan ini ku pinta, ubah hatiku seputih salju. kita sembah Dia. Ubah hatiku Seperti dirimu, seperti dirimu. seperti dirimu. Yes, Seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur, haleluya, 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini pujian penyembahan kami. Biar Roh Kudus berkenan kepadamu. Dan kami mau bersukacita di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap berdiri, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.
Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sungguh ku bangga apa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. Ya, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya minta Didit berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami telah bersama-sama Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, dan biarlah pada saat ini Tuhan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan dapat secara sederhana dapat kami mengerti, dapat kami pahami ya Tuhan, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dapat kami lakukan, dapat kami laksanakan sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesiapan atas kami agar kami dapat menyiapkan diri untuk memulai mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, silakan duduk. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada hambanya, silakan.
Shalom. Sungguh luar biasa kasih Kristus yang diberikan di dalam kehidupan kita. Dan saya harap jemaat tidak bosan dengan khotbah saya. Ini kali ketiga saya berbicara tentang respon. Karena apa? Respon itu adalah sebuah dasar di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita salah mengambil respon, kalau kita salah di dalam mengambil keputusan, maka masa depan kita itu juga akan salah. Keadaan kita hari ini seringkali ditentukan oleh apa? Keputusan respon kita di masa yang lampau. Dan keputusan kita hari ini atau respon kita hari ini itu akan mengakibatkan keadaan kita di masa yang akan datang. Musa sebelum dia meninggal, dia memperhadapkan kepada bangsa Israel, pilihlah kehidupan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya apa? Engkau lanjut umur, engkau beserta keturunanmu. Nah, malam hari ini kita juga belajar tentang respon. Daud kenapa dikatakan menjadi pribadi yang berkenan di hati Allah, karena apa? Respon dia atau setiap keputusan yang diambil di dalam setiap pergumulan, permasalahan yang dihadapi, sehingga apa? Tuhan berkata, aku mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Nah, kenapa Allah bisa berkata seperti itu? Karena apa? Setiap kali Daud menghadapi masalah, setiap kali Daud menghadapi persoalan, setiap kali Daud menghadapi yang namanya pergumulan, responnya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya mengharap jemaat di tempat ini mengambil respon, mengambil keputusan di saat apapun yang terjadi, permasalahan, pergumulan yang terjadi itu mengambil respon yang benar. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Alkitab ini atau firman Tuhan ini seringkali kita baca pada waktu kita tentang doa. Nah, saya bacakan beginilah bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, di sini kita melihat di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dikatakan bahwa bila mana aku menutup langit, artinya apa? Berkat itu mungkin Tuhan izinkan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Artinya apa? Setiap pekerjaan yang kita alami, setiap keadaan kita pada akhirnya mendatangkan kegagalan. Dan bila mana aku melepaskan yang namanya apa? Penyakit sampar. Bukan berarti kita tidak percaya. Karena apa? Rupanya Tuhan itu juga sudah memberitahukan kepada umatnya. Bila mana itu berbicara apa tentang waktu. Hari-hari ini kita dibingungkan, hari-hari ini kita diberi berita tentang yang namanya pandemi COVID. Artinya apa? Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Karena apa? Karena ada COVID ini mungkin ada beberapa hamba Tuhan, ada orang-orang percaya yang meninggal. Tetapi apakah itu membuat iman kita menjadi luntur? Apakah kita mengambil respon yang salah? Karena apa? Memang Tuhan izinkan suatu kali terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara di tempat ini mungkin pernah mendengar lagunya. Semua baik, semua baik, apa yang kau lakukan di dalam hidupku. Nanti bisa pesan kasetnya
di multimedia. Artinya apa? Pengarang ini menulis sebuah lagu semua baik. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara mengetahui keadaan daripada pengarang lagu ini? Nanti searching di Google, namanya Budi. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia setia di dalam melayani, dia sering main gitar di komsel, setia di dalam pelayanan, tetapi dia memiliki seorang anak yang tunarungu. Pada waktu dia menciptakan lagu itu, dia dikatakan divonis oleh dokter, dia sakit. Nah, mana janji Tuhan? Tetapi kita tahu bahwa dia tetap mengatakan semua baik. Nah, inilah berbicara tentang apa? Respon. Jangan seperti saya. Kalau menghadapi suatu persoalan, meledak, tendang, duar. Jebollah pintu, misalkan seperti itu. Ya kan? Respon itu salah. Sehingga apa? Bapakku pendekar, bukan pendeta. Ya kan? Karena apa? Pintu aja roboh, apalagi yang lain. Nah, di sini kita melihat bahwa apa? Respon kita itu akan mempengaruhi lingkungan, keadaan kita, keberhasilan dan kesuksesan kita. Budi ini berkata kepada istrinya sebelum dia meninggal, jangan menyalahkan Tuhan. Tetaplah percaya dan layani Tuhan. Padahal apa? Keadaannya tidak baik, tapi dia berkata semua baik, semua baik. Apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Kalau kita melihat dengan kacamata pribadi atau kacamata jasmani, keadaan Budi itu tidak baik. Tetapi Budi melihat bahwa apa? Melalui kedewasaan kerohaniannya dia melihat bahwa apa? Tuhan itu baik. Apapun yang Tuhan lakukan itu baik. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagunya Salibnya, Salibnya. Lagu yang sudah sangat luar biasa dinyanyikan orang-orang Pantai Kosta di zaman yang lampau. Mungkin juga Bapak Ibu pernah dengar lagunya Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, beri anugerahmu. Nah, itu ditulis oleh seorang anak Tuhan, seorang perempuan namanya Fanny Cosby. Dia menulis itu dengan kondisi matanya buta. Tapi dia bisa berkata, Yesus, Yesus dengar doaku. Kenapa? Karena apa? Kedewasaan rohaninya sehingga apa? Dia membuat tulisan itu. Bahkan pada waktu KKR-nya D.L. Moody, dia didatangi oleh D.L. Moody. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tapi dia berkata, sampai matinya dia tidak menginginkan kesembuhan karena dia berkata, suatu kali nanti pada waktu aku membuka mataku, yang kulihat pertama adalah Sang Juru Selamatku. Sehingga apa? Di dalam tulisan yang dia kubah, lagu-lagu yang dia tulis itu mendatangkan suatu apa ya? Suatu kedahsyatan yang luar biasa bagi orang-orang yang menyanyi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Don Moon menuliskan lagu God Will Make a Way. Pada waktu itu terjadi apa? Pada waktu dia melihat keponakannya mengalami kecelakaan. Pada saat tidak terjadi, pada saat hal tidak sesuai dengan keinginannya, Tuhan menaruh di situ lagu itu. Respon daripada Don Moon, dia bisa saja menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku itu sudah melayani engkau. Aku sudah melakukan perbuatan-perbuatan, sudah menyanyi, mengubah lagu, tetapi kita lihat respon daripada Don Moon, respon daripada Budi, respon dari Fanny Cosby, respon dari jemaat ini harus belajar untuk menyenangkan Tuhan. Daud di dalam setiap pergumulannya, di dalam setiap permasalahan yang dia hadapi, dia mengandalkan Tuhan sehingga apa? Tuhan berkata, aku mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Nah, biarlah pada malam hari ini respon kita itu semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita sebagai manusia harus bertumbuh, kita harus berkembang dari apa? Dari kehidupan anak-anak menjadi apa? Pribadi yang dewasa.
Jujur kalau kita melihat kehidupan kita, setiap kita manusia dimulai kehidupannya dari apa? Dari kanak-kanak. Artinya apa? Kalau kita melihat siklus manusia, itu dari dimulai kehidupannya dari apa? Kanak-kanak atau bayi. Artinya apa? Disitulah kita memerlukan, kita tergantung dengan orang lain. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan kerohanian, di dalam kehidupan secara umum, kita tidak harus jadi anak-anak terus. Tetapi apa? Kita harus melangkah menjadi pribadi apa? Yang dewasa. Karena apa? Untuk itulah tujuan kehidupan kita. Bukan menjadi pribadi yang sempurna. Karena apa? Kalau kita mencari kesempurnaan, itu tidak akan terjadi. Seringkali kita menginginkan istri yang sempurna. Saya juga dulu pada waktu saya belum menikah, saya menulis list. Bukan sulis ya, nulis list catatan. Istriku harus begini, rambutnya panjang, rupanya sekarang pendek, beda, ya kan? Istriku harus begini, nah, istriku harus begini. Nah, tetapi tidak seperti itu. Karena apa? Seringkali kita berpikir, aku harus mencari kesempurnaan. Tidak. Kita menuntut orang menjadi sempurna, tetapi yang harus kita lakukan, kita harus menjadi pribadi yang dewasa. Kita menuntut gembala yang sempurna. Tidak ada gembala yang sempurna. Karena apa? Selama kita masih di dunia, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Nah, tetapi apa? Mari kita belajar menuju dewasa. Nah, kembali lagi, orang yang dewasa pada akhirnya kalau dia menghadapi persoalan, dia itu tidak pernah menyalahkan orang lain. Kunci yang pertama, respon daripada orang dewasa itu apa? Dikatakan merendahkan diri. Slide 1. Jadi pada waktu respon orang dewasa itu berbeda dengan anak-anak. Makanya Tuhan ingin kita itu bertumbuh. Bukan lagi kanak-kanak, tapi apa? Kita menjadi pribadi yang dewasa. Nah, setelah pada dewasa, kita akan bisa mengambil keputusan. Yang pertama itu, orang dewasa itu tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Kalau terjadi persoalan pergumulan, mereka akan apa? Belajar untuk merendahkan diri. Inilah yang Tuhan inginkan. Karena apa? Pada waktu dia merendahkan diri itu dia apa? Mengkoreksi hidupnya. Dia mempelajari apa yang salah dalam hidupku. Apa yang harus aku lakukan, itu yang pertama, yang Tuhan ingatkan. Karena apa? Kalau masih kanak-kanak, mereka akan menyalahkan, oh gara-gara si A, aku menghadapi masalah ini. Gara-gara si B, aku menghadapi pergumulan ini. Karena pepatah mengatakan, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi yang bisa kita larang apa? Burung itu bersarang di atas kepala kita. Benar kan? Burung terbang, isu terbang di dalam kehidupan kita, orang bergosip di dalam kehidupan kita tidak bisa melarang mereka. Tetapi kalau itu bersarang di kepala kita, itu yang salah. Karena apa? Itu kalau yang bersarang di kepala kita, itu yang bisa mengatasi adalah kita, di bawah kendali kita. Ya Bapak kan bodoh, mana bisa membuat burung bersarang. Bukan seperti itu. Artinya apa? Orang menggosipkan kita, orang mengata-ngatai kita, itu respon mereka. Nah, yang harus kita lakukan pada waktu orang memfitnah kita, pada waktu orang melemparkan persoalan kepada kita, respon kita itu seperti apa? Nah, itu yang terjadi. Kalau kita membalas dengan kejahatan, maka tidak akan habis-habisnya. Beberapa waktu yang lalu saya nonton film Heroes. Film Heroes ini tentang perguruan silat di Cina. Si A membunuh bapaknya.
Akhirnya apa? Anak dari bapak ini dendam kepada si A. Itu terjadi terus. Si A dibunuh oleh anak daripada bapak itu. Rupanya si A ini punya saudara. Saudaranya datang kepada anaknya bapak itu. Tetapi kalau responnya benar, maka tidak akan terjadi siklus yang bulat. Makanya orang dewasa diajar oleh Tuhan merendahkan diri. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Artinya apa? Pada waktu kita merendahkan diri itu apa? Kita mengkoreksi. Orang boleh berkata memfitnah kita. Orang boleh menggosipkan kita. Tapi respon kita seperti apa? Itu yang perlu kita lakukan. Kalau respon kita sama seperti orang-orang di dunia, terus apa bedanya? Kalau karena kondisi permasalahan yang terjadi kita ikut menggerutu, ikut menyalahkan pemerintah, apa bedanya kita dengan orang-orang di dunia? Tapi pada waktu kita merendahkan diri, sama seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Daniel merendahkan diri, dia meratap, dia berdoa bagi bangsanya. Maka akan terjadi perubahan. Jadi orang dewasa, yang pertama, respon yang Tuhan inginkan pada waktu kita menghadapi persoalan adalah yang pertama, merendahkan diri. Artinya apa? Jangan lagi kita menyalahkan orang lain. Tapi apa? Koreksi diri kita, koreksi hidup kita. Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Yang kedua, yang Tuhan inginkan, bukan saja kita merendahkan diri kita, tapi apa? Kita berdoa dan mencari Tuhan. Setelah kita koreksi diri kita, merendahkan diri kita, kita tahu pokok persoalan kita, permasalahan kita itu rupanya ini. Makanya kita berdoa mencari Tuhan. Karena di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Kamu dapat berdoa. Yang kedua yang Tuhan ingatkan setelah kita mengkoreksi diri kita itu berdoa mencari Tuhan. Kita apa? Berdoa meminta ampun, memohon belas kasihan kepada Tuhan atas apa? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mungkin nenek moyang kita yang salah. Mungkin oleh pendiri-pendiri bangsa ini yang salah. Ada dosa-dosa yang mungkin tidak pernah terselesaikan. Yang itulah yang harus kita lakukan. Jadi bukan lagi kita mendatangi, oleh aku disalah nih, tak labrak. Bukan seperti itu. Kalau aku disalahkan orang itu tak datangi, tak suwek-suwek cangkeme. Bukan seperti itu. Tapi mari kita belajar. Tahu persoalannya, kita berdoa, kita mencari Tuhan. Karena apa? Pada waktu kita mencari Tuhan, klik di Alkitab, Yeremia 33 ayat 3. Keluar dari slide. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pada waktu kita berdoa mencari Tuhan, permasalahan kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Lihat janji Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, artinya apa? Kita berdoa. Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan ampuni pelanggaranku, ampuni dosa-dosaku. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Artinya apa? Tuhan menjawab setiap seruan doa kita. Tuhan menjawab apa yang menjadi apa? Pergumulan kita. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Artinya pada waktu kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, bukan sekedar menjawab, tapi apa? Tuhan memberitahukan kepada kita apa? Hal-hal yang besar. Bukan hal kecil, tapi apa? Hal yang besar. Begitu kita diberi tahu Tuhan hal yang besar, kita kaget.
Wow. Bukan seperti itu. Inilah yang harus kita lakukan. Makanya Tuhan inginkan kita harus beranjak dari kanak-kanak. Coba bayangkan, kalau seluruh jemaat Gracious Family ini kanak-kanak semua. Cuma mintanya, Bu Gembala tolong doakan. Bu, aku menghadapi persoalan, tolong aku. Nah, saya punya 2 anak dan 1 istri. 1 anak, namanya anak ya anak. Jadi apa? Dia lebih mementingkan diri sendiri. Pada waktu pagi, saya sebagai orang tua harus mengingatkan. Tan, mandi. Apakah Nathan langsung mandi? Enggak. Karena apa? Kanak-kanak itu masih belum memiliki tanggung jawab. Tan, gosok gigi. Tan, belajar. Nah, itulah kanak-kanak. Nah, demikian juga kadang-kadang jemaat itu masih banyak kanak-kanak. Sudah doa belum? Sudah ikut menara doa belum? Sudah memberi persembahan belum? Sudah perpuluhan belum? Itu seringkali diingatkan anak-anak. Tapi Tuhan tidak ingin kita terus kanak-kanak. Kita terus melangkah menjadi apa? Sebelum dewasa kita jadi remaja dulu. Tian. Sudah tidak perlu disuruh mandi sendiri. Ya kan? Tidak perlu disuruh belajar, dia sudah bisa belajar sendiri. Dia punya tanggung jawab. Tapi Tian tidak bisa diharapkan. Artinya apa? Dia masih ego sendiri. Pokoknya dia tidak ngerepoti. Itu dia sudah beranjak dari kanak-kanak menjadi remaja. Beda dengan istri saya, itu sudah dewasa. Dia tahu anaknya belum makan, dia sudah ngajari makan. Beda dengan Tian masih remaja, jadi apa? Tidak bisa dituntut. Tapi orang dewasa bisa dimintai pertanggung jawab. Nah, kalau jemaat di tempat ini menjadi pribadi yang dewasa, dia akan datang kepada gembalanya. Bu, apa yang bisa saya bantu, Bu? Doakan orang sakit, beres, siap. Pelayanan, siap. Nah, itu apa? Pribadi yang sudah dewasa. Tidak perlu diingatkan lagi, perpuluhan tidak perlu diingatkan. Karena apa? Dia tahu tanggung jawabnya. Sehingga apa? Pada waktu kita sudah beranjak menjadi pribadi yang dewasa, gereja ini membawa dampak yang luar biasa. Kadang-kadang baca di dalam Alkitab, Tuhan itu berkata di dalam Yesaya, kami tidak akan tinggal diam sampai engkau memulihkan keadaan Sion. Artinya apa? Kita para pendoa, kita yang dewasa, kita harus senantiasa berseru-seru kepada Tuhan. Dan pada waktu dikatakan Yeremia 33 ayat 3 tadi dikatakan, pada waktu kita berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan itu memberitahukan perkara-perkara yang besar. Nah, inilah yang harus kita lakukan, bukan terus kanak-kanak. Respon anak-anak itu pasti bisa saja mencari kesalahan, sekecil apapun, namanya anak-anak mesti komplain. Tapi kalau orang dewasa, dia pasti akan menjawab, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Makanya Presiden Amerika itu berkata, jangan berkata apa yang dapat diberikan negara kepadamu, tapi apa yang dapat engkau lakukan bagi negaramu. Orang yang dewasa itu akan memberikan kontribusi bagi negaranya, bagi lingkungan dimanapun dia berada. Makanya yang kedua dikatakan berdoa dan mencari
Tuhan. Karena apa? Pada waktu kita berdoa mencari Tuhan, Tuhan itu akan membuka rahasia yang luar biasa untuk apa? Kita lakukan. Yang ketiga, yang terakhir, bertobat. Maka dikatakan di dalam Lukas 15 ini cerita tentang anak yang bungsu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, anak yang bungsu ini, dia mengambil keputusan yang salah. Dia menghambur-hamburkan keuangan warisannya sehingga apa? Dia jatuh miskin. Tetapi pada waktu dia sadar akan keadaannya, dia bertobat. Nah, dikatakan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, berbalik dari jalannya yang jahat. Artinya apa? Kalau kita tidak di dalam Tuhan, setiap tingkah laku kita, perbuatan kita pasti akan mendatangkan yang namanya apa? Kejahatan. Makanya Tuhan ingin kita itu menjadi pribadi yang dewasa. Karena apa? Pada waktu kita menjadi pribadi yang dewasa, kita tahu kesalahan kita pada waktu kita ditegur. Sama seperti Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat atas setiap pelanggaran yang dilakukannya. Nah, dikatakan bukan saja dia bertobat, tapi dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Jadi kalau misalkan kondisinya dia tadi di tempat ini, dia arahnya ke sebelah sana, dia berbalik menuju ke sebelah arah yang berlawanan. Kalau awalnya dia berjalan ke barat, dia pada akhirnya menuju ke arah timur. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin kita melakukan respon di dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Kalau kita masih kanak-kanak, kita pasti tidak akan pernah bisa merendahkan diri. Karena apa? Seorang anak, namanya kanak-kanak, pasti pengen menangnya sendiri. Tapi belajarlah untuk apa? Kita menjadi pribadi yang dewasa. Karena apa? Pada waktu kita menjadi pribadi yang dewasa, kita akan mengambil keputusan dengan benar. Dengan jalan apa? Kita merendahkan diri. Karena apa? Kedewasaan itu tidak ditinjau dari umur. Kedewasaan itu ditinjau dari apa? Sikap, kemampuan seseorang dalam mengambil tanggung jawab. Pada waktu kita bertanggung jawab terhadap apa yang hidup kita, maka kita akan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Bukan lagi kanak-kanak, bukan lagi kita menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain. Tapi apa? Kita bisa mandiri. Bahkan pada akhirnya apa? Kita bisa menolong orang lain. Ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Yaitu apa? Kita harus merendahkan diri. Respon yang Tuhan inginkan di dalam setiap permasalahan, pergumulan yang kita hadapi, yaitu apa? Kita merendahkan diri. Yang kedua yang Tuhan ingatkan, respon yang harus kita ambil yaitu apa? Kita berdoa dan mencari Tuhan. Yang ketiga yang Tuhan ingatkan, orang dewasa itu pada waktu dia tahu keadaannya salah, dia bukan marah, tetapi apa? Dia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat atau bertobat. Anak bungsu ini dia tahu bahwa keadaannya itu salah, keadaannya itu melarat, makanya dia berbalik kembali kepada bapaknya. Tapi kalau Bapak, Ibu dan Saudara membaca di dalam Lukas 15, masih ada hal-hal yang dialami oleh anak bungsu ini. Dia belum sepenuhnya menjadi pribadi dewasa. Karena apa? Dia masih berkata kepada bapaknya, jadikan aku orang upahan. Padahal bapaknya ingin memberikan yang terbaik. Nah, biarlah pada malam hari ini kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Ya, kita mengambil respon yang benar di dalam setiap pergumulan kita. Sama seperti yang diambil oleh Budi tadi. Dia menciptakan lagu, semua baik. Keadaannya tidak baik, tapi dia berkata semua baik. Sama seperti yang dialami oleh Fanny Cosby. Dia berkata, Yesus, Yesus dengar doaku.
Sama seperti yang dialami oleh Don Moon, sama seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, ya kan, pohon anggur tidak menggembirakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk? Aku akan bersuka cita. Artinya apa? Sekalipun hal itu terjadi, kalau suatu saat nanti kita mengalami kegagalan, suatu saat nanti kita mengalami yang namanya kesalahan, suatu saat nanti kita mengalami pergumulan, ingatlah, karena apa? Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Petrus tidak mengalami kegagalan di dalam mencari ikan, Petrus tidak akan pernah jadi penjala jiwa. Kalau Petrus tidak pernah menebarkan jalannya ke sebelah kanan, dia tidak akan pernah bisa melihat mujizat ikan yang banyak itu sehingga jalannya hampir koyak. Nah, biarlah demikian juga di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, bukan kita bertanya kenapa hal itu terjadi, tetapi mari kita berpikir orang itu disebut orang percaya. Orang itu disebut orang beriman karena apa? Respon yang dia ambil. Karena apa? Keputusan yang dia ambil. Ingat, biarlah pada malam hari ini kita mau merenungkan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku mendatangkan penyakit sampar di tengah-tengah umatku. Tetapi ayat yang selanjutnya, dan umatku yang atasnya. Artinya apa? Bukan umat yang kanak-kanak, tapi umat yang dewasa yang sudah tidak mementingkan dirinya sendiri. Umat yang senantiasa melihat kemuliaan Tuhan, mulai merendahkan diri, mulai berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalannya. Ayat selanjutnya dikatakan, aku akan memulihkan keadaan mereka. Aku akan memulihkan negeri mereka. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Kalau kita mengalami kegagalan, saya sebagai seorang bapak, saya pernah gagal. Orang gagal itu tidak enak, tidak megang uang sedikit pun itu tidak enak. Anak lapar, istri kelaparan. Tapi saya pernah mengalami itu. Tapi apa yang respon yang harus kita ambil seperti apa? Memang kalau terjadi sesuatunya sesuai dengan keinginan kita. Kita kerja, kita dapat uang. Bisnis kita lancar. Kita tidak akan bisa melihat. Tapi bagaimana kalau itu tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita? Kegagalan, persoalan, pergumulan, apalagi itu bukan kesalahan kita. Apa yang kita lakukan? Tapi Tuhan ingatkan, aku izinkan semuanya itu terjadi. Aku izinkan engkau mengalami yang namanya lembah air mata. Aku izinkan semuanya itu terjadi. Supaya apa? Pada akhirnya kita bisa melihat kasih karunia Tuhan. Mari saya undang pemain musik, pemimpin pujian. Biarlah kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh, menjadi pribadi yang dewasa. Di dalam setiap apapun, di dalam setiap pergumulan apapun, kita mengambil keputusan yang benar. Kalau terjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, kalau terjadi permasalahan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar. Sama seperti yang ditulis oleh Budi, semua baik. Karena apa? Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Mungkin itu bukan karena kesalahan kita, tapi kita tidak bisa menyalahkan respon orang lain. Yang Tuhan lihat respon kita di hadapannya.
yang Tuhan lihat, keputusan yang kita ambil di dalam setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita merendahkan diri atau justru kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita berdoa mencari wajah Tuhan atau kita mencari pertolongan yang lain? Apakah yang kita lakukan kita berbalik dari jalan kita, dari jalan-jalan kita yang jahat, atau justru kita berkata sudah terlanjur, aku teruskan saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Saya serahkan. Baik sekeramatan kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Tuhan, ajar kami membulatkan hati kami untuk tetap setia, tetap mencari Engkau, tetap takut akan Engkau. Tuhan, sekalipun kami tidak melihat hal itu seolah-olah di pihak kami, namun di balik semua penyerahan kami, tekad kami, justru Engkau bekerja. Terima kasih, kami akan melihat perkara-perkara besar dari-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dialami, apapun saat yang ini dihadapi, tetap Tuhan kita tetap dahsyat adanya. Terima kasih dalam nama-Mu, haleluya, amin. Saya persilakan yang bersyafaat, silakan maju. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Sebentar kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa Israel. Tuhan terima kasih biar Engkau memberikan kepada bangsa Israel satu umat pilihan-Mu, suatu kesempatan untuk menyembah Engkau. Jika dalam masa pandemi ini Engkau juga berikan kepada mereka untuk takut dan taat kepada Engkau. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masa pandemi. Biarlah Tuhan melalui masa pandemi ini Tuhan kami semakin hari semakin diajar untuk kami boleh mengasihi Engkau, mencari hadirat-Mu dan hidup dalam takut akan Engkau. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan
kota Kediri. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami satu kesempatan kami boleh tinggal di kota Kediri. Biarlah Engkau memakai pemerintah Kediri untuk kesejahteraan, untuk kami boleh beribadah dengan aman, dan kami boleh beribadah menyembah Engkau dengan disertai takut akan Engkau. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah Engkau menjadikan kami saksimu, terangmu, untuk kami boleh menjadi garam bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami segala sakit penyakit ya Bapa. Tuhan, sekiranya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka ya Bapa dari segala sakit penyakit Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Sutini, Ibu Gunawan, Papa dari Ingsung, anak Jenesia, Kosokjong, Busra Tantelun, dan juga yang lain yang tidak dapat kami sebutkan ya Bapa. Tuhan, kami percaya Kau beri kesehatan pada mereka ya Bapa. Kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi ya Bapa. Bapa, kami percaya apapun yang mereka pergumulkan ya Bapa, Engkau telah sediakan semuanya Bapa. Dalam nama-Mu Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk keharmonisan rumah tangga jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi dalam rumah tangga Bapa, Engkau telah bukakan jalan yang terbaik Bapa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa, untuk jemaat-Mu yang percaya padamu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang keluar kota atau keluar negeri Bapa. Sekiranya Engkau lindungi mereka dalam perjalanannya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau berikan yang terbaik buat jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang belum bertobat. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau jamah hati mereka Bapa, untuk mereka kembali padamu Bapa, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Dan kami percaya keselamatan ada di tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan rohani jemaat kami Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau berikan yang terbaik Bu untuk pertumbuhan rohani kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami untuk pelayan, untuk kami bisa melayani Engkau, hidup kudus akan Engkau Bapa. Tanamkan jiwa takut akan Engkau dalam setiap hati kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk program gereja sesuai visi Allah Bapa. Bapa dalam surga, apapun visi misi yang gereja kami lakukan, kami percaya Bapa, Kau berkati Bapa, Kau bimbing kami Bapa untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat yang undur dari berbagai gereja berbalik padamu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau jamah mereka Bapa untuk berbalik dan memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Dan tanamkan jiwa takut akan Engkau Bapa. Dan juga kami percaya Bapa, keselamatan ada di tangan-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama-Mu ya Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan seluruh aktivitas gereja kami, mulai dari menara doa, FA online, doa malam, dan juga ibadah anak, youth maupun umum. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap aktivitas di gereja kami. Tuhan Kau memampukan setiap kami untuk kami boleh mengerjakan, dan biarlah apa yang kami kerjakan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga menyerahkan persiapan ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memberkati peralatan yang dipakai untuk ibadah, baik jaringan internet, listrik, sound system maupun alat-alat musik. Kami percaya Tuhan Kau membentengi. Kami juga menyerahkan keuangan gereja. Kami tetap percaya Engkau sanggup untuk memberkati gereja-Mu di tempat ini, dan gereja-Mu tidak akan pernah kekurangan. Bahkan gereja-Mu boleh menjadi berkat buat kota ini maupun lingkungan di sekitar kami. Kami juga menyerahkan izin gereja dalam tangan kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau buka jalan supaya proses perizinan ini cepat selesai, dan
izin untuk boleh keluar dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan jika sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan lindungi kami yang ada di tempat ini. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang ada di rumah. Biarlah damai sejahtera dan sukacita itu boleh melimpah atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah saat ini juga kita menerima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Bawa pulang, melihat kemuliaan satu persatu terjadi. Bahkan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Semua tergenapi satu persatu, mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati, sampai jumpa.